Oke, 3, 2, 1, hit the door. Oke, teman-teman Tegus Channel. Oke, selamat datang kembali bersama saya di sini. Hari ini saya bersama tamu yang pasti disukai oleh kaum rebahan ini ya. Jadi yang nggak mau keluar, yang doyan kalau mau pengen beli apa tinggal pencet-pencet gitu ya, tinggal pencet-pencet di dalam kamar. Nah ini dia. Bersama Niko Mang Ayu ya, seorang pegiat online, apa istilahnya ya? Aku bisa nyebutnya entrepreneur sih. Entrepreneur, dia seorang entrepreneur. Iya. Tapi uniknya dulu beliau ini Niko Mang dulu bekerja di tempat yang sebenarnya sudah nyaman, sudah ada di zona nyaman. Tapi dia akhirnya memutuskan untuk switch ke menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha di dunia maya. Oke, sekarang Niko Mang Ayu, silakan, boleh sapa teman-teman dulu. Halo semuanya, selamat sore. Sebenarnya sih ini kehormatan banget ya bisa ketemu lagi sama Beli Murah. Dulu beliau adalah guru bahasa Inggris saya. Yang jempolan, yang super gitu. Udah lama banget nggak ketemu. Terus tiba-tiba diminta sharing dengan senang hati sih. Cuman dengan pengalaman yang masih minim kayak gini gitu ya. Merasa sangat terhormat bisa bergabung sih. Thank you. Saya yang sebenarnya merasa ini ya. Udah mau kesini, berterima kasih sekali. Oke, jadi dari mana sebenarnya aslinya itu dulu deh? Yang ringan-ringan dulu deh. Indonesia dong. Oh iya, Indonesia bagian mana, kan luas nih. Di Bali. Kalau asal, orang tua asalnya dari negara. Jadi cuman lama tinggal di Karangasem, terus juga lama tinggal di Denpasar. Jadi darahnya darah Bali. Oke. Nah sekarang dulu kan sempat sampai kursus bahasa Inggris itu kan biar sebenarnya untuk meningkatkan, sampai sempat ke Jepang kan kemarin kan. Nah coba deh kasih cerita deh tentang dulu kerja di mana, kenapa itu bisa ke Jepang, itu deh dulu. Oke, jadi tahun 2002 ya, tahun 2002 itu pas masih skripsi waktu itu aku udah mulai, ini boleh beraku-aku ya? Boleh, ya nggak apa-apa ya. Iya. Jadi waktu itu aku masih skripsi tapi udah mulai bekerja waktu itu. Jadi dari 2002 terus kurang lebih 7 tahun itu kerja di sektor swasta. Sempat ganti 2 perusahaan. Setelah itu pindah ke BUMN gitu. Jadi waktu kita ketemu dulu itu aku udah kerja di salah satu BUMN yang kebetulan kantornya ada di Bali waktu itu. Nah, BUMN itu bergerak di bidang pariwisata, pengembangan pariwisata gitu. Nah, itulah kenapa pengennya belajar bahasa Inggris, karena kan pariwisata ya. Pengennya kita belajarnya yang nggak cuma ini bahasa Inggrisnya bagus sebenarnya ini ya. Kemarin sampai saya nggak bisa pusing ini. Ini mau dikasih apa? Ini levelnya udah beda. Ingat saya waktu itu ya. Oke dah, go ahead. Cuman memang sih, walaupun kita sebenarnya kan orang di Bali waktu zaman itu ya masih suka malu, ragu buat kita ngobrol bahasa Inggris, takutnya grammarnya salah gitu. Padahal kan it's okay aja, yang penting bisa bicara dan maksudnya tersampaikan. Di bisnis gitu pun juga aku pikir sama seperti itu gitu. Nah, waktu kerja di BUMN itu sempat unpaid leave, itu cuti untuk belajar. Jadi kebetulan dapat beasiswa ke Jepang. S2-nya atau apa? Itu belajar studi bahasa budaya, ekonomi. Oh itu iya. 2 tahun di sana. Jadi dari 2011, 12, 13 ada di Jepang, terus balik lagi ngantor lagi sampai memutuskan resign tahun 2017 gitu.
Oke. Nah, ini pertanyaannya. Itu kan sebenarnya kerja di BUMN itu kan lumayan zona nyaman ya. Boleh tahu nggak kemarin dapatnya berapa? Kalau untuk income itu relatif ya, cuman cukup untuk hidup lah. Masih single juga waktu itu kan ya, masih ya cukup. Cuman tapi intinya kan waktu itu nyaman sudah zonanya kan, artinya iya nyaman. Nah sekarang pertanyaan, kenapa tiba-tiba memutuskan switch, berhenti dan memilih yang ini online entrepreneurship-nya ini sekarang? Iya gini, sebenarnya mungkin kalau kita masing-masing itu juga sebenarnya kan punya bakat ya masing-masing ya. Kalau menurutku bisnis itu bukan bakat gitu, cuman aku punya banyak hobi yang lain yang rasanya ketika aku kerja kantoran aku sama sekali nggak punya waktu untuk hobiku itu, jadi nggak punya me time. Jadi sampai pada level tertentu, kalau misalnya kita ngukur apa sih sebenarnya eksistensi kita ketika kita bekerja, apa sih target kita, karir kah, naik jabatan kah, naik gaji kah, pensiun yang enak kah, cover insurance yang enak kah, seperti itu kan. Nah pada saat waktu aku kerja itu mungkin memang polanya datang pagi ke kantor, pulang malam, dan sering banget waktu itu dinas luar. Jadi kadang kebetulan juga BUMN kan, lebih sering ketika itu kalaupun ada meeting, ada sesuatu gitu, lebih banyak di luar kota atau di Jakarta atau di daerah yang sedang kita kembangkan gitu. Jadi mobilitasnya tinggi banget gitu. Nah waktu mobilitas kita tinggi itu memang ide itu kan banyak banget entah itu ide untuk perusahaan, maksudnya pekerjaan kita sendiri, atau ide untuk cita-cita kita ke depan nantinya. Nah disitulah bentrok dua-duanya itu. Suka bentrok itu kadang-kadang. Jadi kalau apa idenya kemarin tuh? Ide pribadinya yang ke depan tuh apa sebenarnya? Banyak. Misalnya ketika kita pergi ke satu daerah atau satu momen gitu, kita lihat misalnya ada seminar atau ada meeting atau ketemu dengan public figure yang lain gitu, pastilah kita kayaknya saat itu juga gitu diracuni ya. Kayak ada ilham gitu, kayak ada ilham langsung, ada ide. Cuman pada akhirnya tuh kita tuh kayak buntu gitu, kita kebanyakan ide tapi kita nggak punya kesempatan untuk kita timing untuk eksekusinya nggak ada. Yes, betul, itu yang nggak ada gitu. Jadi lebih ke situ sih, lebih ke arah situ yang merasa kok kayaknya nggak kurang tertantang gitu. Jadi sehingga mulai benar-benar memutuskan, one day nih aku mau keluar dari zona nyaman, mau bikin sesuatu yang mungkin bisa aku mulai dari mana gitu. Cuma itu butuh proses. Jadi begitu aku balik dari Jepang, aku mulai kerja lagi 2014, dari situlah aku punya sampingan waktu itu, sambilan ya. Jadi yang aku kerjakan di luar jam kantor gitu. Dari 2014 sudah mulai meniti. Apa itu? Jadi kebetulan keluarga bapak ibu sih dulu memang punya usaha songket kan. Jadi songket Jemberana itu kan ciri khasnya emang khusus ya. Nah itu diminati masih oleh banyak orang gitu. Jadi jadi aku mulai lagi si songket itu. Nah cuman tetap ketika kita mau memulai sesuatu kan itu udah online kan, kecil-kecilan tetap ada si songket itu udah online. Bukan udah, baru mulai saya online kan di 2014 itu. Media online ya Facebook sih waktu itu yang paling penting. Nggak punya website tersendiri artinya ya? Nggak sempat, karena ngerjainnya sendiri. Yes, nggak punya waktu untuk kita manage website kan. Maintenance website kan susah ya, maksudnya butuh concern yang benar-benar full gitu. Nah
kebetulan dari Songket sendiri karena masih di Bali juga peminatnya banyak kan, pasti dibutuhkan, pasti dicari gitu. Itu malah berlangsung dengan lancar banget gitu sambil jalan ya. Jadi biasanya aku kerjakan di weekend atau oh gitu, kemarin kan aku minta Songket satu ya. udah, iya ya, waktu nikah ya harusnya ya gitu. Ya, itu jadinya kebutuhan atas kebutuhan itu akhirnya ketemu beberapa supplier besar juga yang ada di Bali. Jadi nggak butuh waktu terlalu banyak gitu. Jadi aku tinggal cari, aku tinggal buat lini distribusi gitu. Jadi nggak langsung ke end user. Jadi mereka yang akan langsung mereka yang jadi kayak penyambungnya ke customer yang lain. Jadi kan waktuku lebih hemat ya. Aku lebih menghemat waktu, menghemat tenaga, efisien lah, semuanya hanya bisa diselesaikan misalnya seminggu sekali udah cukup gitu. Jadi waktu itu juga karena aku sering pergi, pernah juga kejadian pas lagi di luar, diteleponin terus minta sekian puluh gitu. Nah pada saat itu memang ada agak berbenturannya jadinya, karena kan kita nggak ada di tempat, harus kita yang handle sendiri gitu. Nah, waktu memutuskan untuk di Songket itu sebenarnya juga udah ada sisi positif negatif yang harus kita siapkan gitu ya. Pertama waktu itu Songket kan tenun sendiri ya, artinya tenunan handmade gitu. Kita butuh orang. Nah masalahnya budaya kita, si para penenun ini kadang-kadang waktunya kan nggak bisa kita kayak karyawan yang dari jam 9 sampai jam 5, dari jam 8 sampai jam 5 gitu, nggak bisa kita paksa seperti itu. Jadi saya pernah diwanti sama, kebetulan orang tua saya sudah lebih dulu ya terjun di bisnis ini, cuman saya dinasihati bahwa suatu saat mungkin kamu akan ada dalam fase di mana pada saat kamu berkembang-kembangnya justru kamu tidak bisa mengepakkan sayap karena terhalang oleh sumber daya itu gitu. Dan itu terjadi akhirnya, pada akhirnya itu terjadi, sehingga itulah konsekuensi. Kupikir gini, aku punya effort 100%, di kantor aku 100%, di bisnis rintisanku 100%, tetapi waktu yang aku punya hanya 100%, ya kan? Aku nggak bisa buat waktuku jadi 200%, walaupun effortku 100 di sini dan 100 di sini gitu. Jadi kayak ngerasa cheating gitu loh, jadi aku nggak boleh mengorbankan salah satunya gitu ya, sehingga mau nggak mau justru pada saat berkembangnya permintaan begitu tinggi, saya nggak bisa memenuhi itu gitu. Jadi aku pikir itu mental, itu benar-benar ngambil keputusan itu, wah gila nih, nggak sanggup nih. Kalau misalnya kita bilang nggak sanggup secara gentle, maksudnya secara oke, saya nggak sanggup, mohon maaf gitu, ya mereka otomatis beralih pada yang lain kan, nggak bisa memaksakan. Jadi pada saat itu pelajaran yang paling ku ambil yaitu kita harus siap kapan memutuskan untuk kita lanjut, untuk berhenti sejenak, atau untuk berhenti total gitu. Itu jadi keputusannya jadi akhirnya. Di situ waktu pertama stop. Songketnya di stop. Songket. Sayang ya, padahal sedang naik-naiknya ya. Karena ketika saya memutuskan saya harus lanjut, saya harus turun 100%, saya harus turun waktu saya, tenaga saya, pikiran saya untuk Songket. Sedangkan saya dari jam 8 bahkan kadang lembur waktu itu ya, masih di kantor, atau enggak saya masih ada di luar daerah, atau saya masih di luar negeri waktu itu. Jadi nggak mungkin, nggak bisa gitu. Customer itu adalah target kita, prioritas kita gitu. Kalau kita ngerasa nggak sanggup, ya udah, saya putuskan untuk stop. Kapan benar-benar berhenti di BUMN, fokus 100% sini tuh exactly-nya? Saya resign itu di 2017 Agustus atau Juli gitu deh, Agustus lah kalau nggak salah, Agustus saya sudah resign. Jadi per 1 September 2017 udah total di online.
Oke, Karena ya. Karena memang ketika dari 2014 ke 2017 ada 3 tahun ya. Jadi ada 3 tahun saya untuk mulai semua merintis dulu dari awal online-nya. Jadi begitu 2017 udah lepas dari kantor, nggak berkantor gitu ya, nggak berkantor di BUMN, udah langsung saya udah punya base gitu. Jadi saya udah punya market sendiri online yang sudah saya siapkan, yang bisa saya layani dari pagi sampai sore. Nah, sementara sebelumnya ketika itu hanya sambilan, bisa saya layani hanya di luar jam kerja kan, di luar jam kantor. Produknya apa aja? Gitu. Produknya, nah ini juga lucu ya, bukan lucu sih. Karena ya itu kenapa kita nggak punya banyak waktu, punya banyak ide yang ingin kita tuangkan jadi bisnis-bisnis yang lain, waktu tetap nggak bisa. Jadi yang kita jaga adalah kualitas kan. Ya, ketika kita berusaha berpatokan pada kualitas, sementara waktu preparation itu nggak ada, buat apa gitu. Nah sehingga saya mengambil produk yang udah jadi. Jadi saya ngambil produk bukan produk kalau songket, saya bilang oke lah produk saya meskipun bukan saya yang menenun gitu ya, tapi setelah songket itu belajar dari si songket itu, saya memulai mencari sesuatu yang mudah dulu saya bisa lakukan, yang kira-kira saya tidak terlalu ketakutan kehabisan sumber dayanya gitu. Jadi saya memilih untuk menjadi distributor. Saya mengambil peran sebagai distributor di beberapa produk. Biar nggak sih? Boleh lah. Boleh ya. Ya nanti jadi, sekalian teman-teman sahabat yang nonton ini kan siapa tahu tertarik langsung hubungi. Iya boleh langsung hubungi. Ya, betul. Jadi waktu di Songket saya juga jadi distributor untuk Tupperware ya. Karena Tupperware itu kan kupikir karena zaman sudah mulai ketika 2014 itu anak-anak itu sudah mulai lifestyle-nya udah mulai berubah. Mereka udah mulai memikirkan makanan yang sehat, bawa makanan ke kantor kayak gitu, atau ngebekelin anak-anaknya ke kantor. Dan teman-teman seusiaku pada saat itu sudah banyak juga yang menikah, berkeluarga, punya anak, punya suami, yang mereka harus punya kewajiban juga sebagai ibu rumah tangga meskipun mereka berkarir. Nah, aku pikir produk-produk di Tupperware itu bisa membantu para ibu-ibu terutama ya di zaman. Berarti harus jeli juga melihat ini ya, melihat pasar ya. Yes, iya. Kita bahkan orang mungkin berpikir cuman online doang, tinggal pencet jempol doang. Iya, tinggal pencet jempol doang. Tapi riset dilakukan juga dengan pencet jempol. Ya, saya bahkan punya data statistik untuk wilayah Denpasar pada saat itu ya. Berapa banyak orang yang usia misalnya dari waktu itu 25 kan kira-kira udah menikah ya wanita ya, 25 sampai usia 40 misalnya, berapa banyak orang pada saat itu. Ada risetnya. Karena kebetulan waktu saya kerja di BUMN itu terakhir saya di bagian business development juga. Jadi ke bawah ya, jadi automatically aja gitu, padahal nggak bukan sebuah pola gitu, nggak diatur ya gitu aja ngalir gitu ya. Terus yang kedua apa tadi? Tupperware. Yang kedua itu produk skincare. Ini buat ibu-ibu, bapak-bapak juga yang sayang istri ini ya. Betul, bukan cuma ibu-ibu loh zaman sekarang. Jadi skincare itu kebetulan memang pas waktu itu di Bali saya nggak pernah dengar gitu ya. Saya nggak pernah dengar waktu di Bali. Pas saya ke luar Bali, kemudian ketemu teman, nah di situ diceritain tentang produk ini. Nah, yang saya tanya sih waktu itu nggak terlalu tertarik sama produknya awalnya. Ini ada peluang bisnisnya ya? Saya tanya gitu. Begitu dia bilang ada bisnis. Iya betul. Karena kan ketika kita mengenalkan sesuatu, paling nggak kita tahu apa benefitnya ya kan. Orang lain juga harus tahu benefitnya apa. Kenapa kalian harus punya ini? Kenapa kalian butuh ini? Gitu. Kenapa kalian harus membayar mahal untuk produk ini? Gitu. Jadi saya harus tahu itu dulu gitu. Karena saya menempatkan posisi saya sebagai konsumen dulu sebelum sebagai distributornya ya.
ketika dijelaskan, oh ya tentu saja ini ada peluang bisnisnya, mulailah saya mulai membuka mata, saya mulai datengin ke kantornya di Bali. Sampai sekarang memang belum ada kantor cabangnya. Jadi waktu itu saya di Jakarta langsung ke kantornya, kemudian bertanya mengenai produknya, coba produknya, ternyata bagus buat saya, jadi saya bisa pakai sendiri dulu, review untuk diri sendiri dulu, baru kemudian oke, saya ambil ini gitu. Waktu itu sih tidak ada niat yang tiba-tiba yang wah ini saya harus langsung jadi besar gitu, enggak. Saya lebih suka marketing saya itu dengan cara sharing pengalaman dulu gitu. Saya pakai ini contoh Tupperware misalnya. Saya bawa bekal ke kantor memang. Saya rajin bawa salad kan. Jadi saya bawa salad saya sampai siang tetap enak, tetap segar. Promo terselubung lah itulah. Kurang lebih gitu ya. Ya gitu. Gitu. Sama juga si produk skincare itu juga sama seperti itu, karena saya menggunakan sendiri, saya sudah tahu efeknya kayak gimana, benefitnya kayak gimana, ya oke, saya lanjut gitu. Terus dan itu enaknya juga memang basicnya online kan, dan itu online-nya seluruh dunia kalau untuk skincare itu, jadi mau ada dimanapun kita bisa juga order gitu, gampang. Nah yang ketiga, saya distributor kutus-kutus, ya saya di sub-distributor kutus-kutus. 88 ya? Kutus-kutus. Jadi itu juga tanpa sengaja, karena kebetulan saya punya orang tua yang waktu itu secara fisik lemah ya, karena memang ibu waktu itu lagi sakit. Oh ini balik lagi testimoni pribadi dulu ya, personal testimoni dulu ya. Semuanya baru berani gitu. Lempar. Ya gitu, karena saya berpikir ini ada manfaatnya nggak sih buat saya gitu. Selain buat saya, buat siapa lagi sih manfaatnya gitu. Jadi kita itu yang aku pikir dalam memperkenalkan sebuah produk itu adalah menemukan apa yang dibutuhkan konsumen, barang yang nggak cuman kita tawarin ini loh gitu, tapi kita tanya kamu butuh apa gitu. Jadi dari situ komunikasi kita bisa berjalan dua arah antara penjual dan pembeli gitu. Jadi kalau dari kutus-kutus itu kan lebih ke arah kesehatan ya, dari arah kesehatan. Kemudian kebetulan juga orang tua saya memakai dan memang pengaruhnya luar biasa pada saat itu. Jadi saya coba awalnya sih hanya beli untuk kayaknya biar perlu harga murah kayak gimana gitu ya awalnya. Cuma lama-kelamaan ketika teman-teman juga mencoba, aku mau coba juga dong, dan semua memberikan feedback yang positif gitu kan. Oh kenapa nggak aku jalanin juga ini gitu. Toh yang pertama Tupperware, produk yang nggak ada hubungannya dengan produk kesehatan yang aku bawa sekarang. Gitu kan, skincare yang aku tawarkan juga nggak bentrok dengan Tupperware ataupun dengan kutus-kutus yang ada sekarang gitu. Jadi ya memang punya jalannya masing-masing. Aku nggak mau membawa dua produk yang sama gitu misalnya. Jadi kan berantem gitu ya. Gitu enggak sama aku. Jadi aku pilih yang memang untuk kayak pengennya bikin one stop shopping kayak gitu. Jadi kalau butuh kesehatan kita punya ini, butuh kecantikan kita punya ini. Butuh alat rumah tangga kita punya ini. Wah, itu besar ya. Online supermarket. Oke. Nah, yang terakhir di 2020 ada 4 ini ya. Join dengan sebenarnya ada sih beberapa, cuman yang lain itu masih rintisan dan belum continue ya. Itu kita on off tuh jalannya, cuman yang kita jalan memang full ya 4 gini ya tambah 1 itu kita punya jasa tukang AC, namanya tukang AC, nama produknya tukang AC. Jadi kita perkenalkannya lewat lewat medsos juga, lewat media sosial juga, jadi menjangkaunya lebih luas gitu. Dan memang kita fokusnya ke cleaning AC, service AC kayak gitu. Tapi itu kan nggak kembali ke yang kasus songket tadi. Tapi itu ada pekerjaannya ya, yang bisa. Ada. Iya.
join sama yang mereka yang bisa. Saya nggak bisa langsung. Apa namanya ininya? Siapa tahu teman-teman ada yang rusak AC-nya di rumah. Tukang AC. Nama fanpage-nya Tukang AC. Oh, kalau nama Instagramnya Tukang AC, tukang.ac.bali. Tukang.ac.bali. Oke. Instagram. Ya ada buat teman-teman yang AC-nya rusak bisa hubungi. Balik ya. Oke. Sebut nama saya 3 kali dapat diskon. Nah, sekarang nih tadi produk udah, konsumennya gimana? Siapa aja nih?